may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi thayyibin at-tahirin wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih, kehormatan bagi saya dapat bersilaturahim meskipun baru bisa via Zoom ya. Pak Kiai, terima kasih, ini kehormatan bagi saya bisa bersilaturahim. Pak Kiai beserta seluruh jajaran ya, saya tidak mungkin menyebutkan satu persatu karena nanti juga mungkin akan dilihat semua nama yang ada di sini itu satu persatu ya, dilihat posisi kepangkatannya. Jadi silaturahim ini awalnya akan terjadi luring sebetulnya ya, beberapa minggu yang lalu itu pas kebetulan saya ke Sukabumi, saya minta ke Pak Dr. Hamdan itu, Pak Hamdan, ini saya kebetulan lagi ada undangan ke Sukabumi, mungkin bisa silaturahim sekalian seperti yang dulu pernah dibicarakan gitu. Tapi qadarullah kita belum bisa bertemu secara langsung, namun tanpa mengurangi nilai silaturahim ini, alhamdulillah malam ini kita bisa berjumpa. Saya mungkin langsung saja ke materi ya, biar nanti punya waktu yang cukup luang untuk tanya jawab. Oke. Bisa terlihat? Oke. Oke, baik Ibu Bapak, para ustadz, para dosen STI Samsul Ulum yang saya hormati dan saya banggakan, anggap saja judul lah ya, judul silaturahim kita adalah membahas artikel jurnal sebagai syarat khusus usulan kenaikan jabatan fungsional, pangkat dan golongan dosen. Itu judulnya seperti itulah ya kurang lebih. Itu. Nah, dari judul ini saya tidak akan membahas kepada syarat lain yang dalam POPAK jadi hanya satu yang disebutkan sebagai syarat khusus, yaitu artikel jurnal. Gitu. Nah, maknanya artikel jurnal adalah poin yang pertama. Jadi syarat dari proses pengajuan. Jadi artikel jurnal adalah poin pertama yang dicek. Jika artikel jurnal dinyatakan memenuhi persyaratan, maka proses dapat berlanjut. Tetapi ketika artikel jurnal tidak dinyatakan lolos sebagai syarat, maka proses ditangguhkan atau bahkan dihentikan, atau bahkan berkas kemungkinan besar dikembalikan ke lembaga pengusul masing-masing. Oke, nah Ibu Bapak, sebelum saya masuk ke materi lebih jauh, ini di bawah nama saya ini bukan pamer ya, bukan pamer, tetapi mohon dipahami sebagai sesuatu yang juga harus dimiliki oleh setiap fungsional dosen. Jadi harus punya Google Scholar, ya, akun Google Scholar, kemudian akun Sinta, kemudian akun Moraref, ya. Jadi Moraref itu adalah Sintanya Kemenag, itu mohon juga diketahui bersama. Kemudian bagi yang sudah berhasil tembus ke jurnal terindeks Scopus, jadi yang benar itu adalah jurnal terindeks Scopus ya, nggak ada sebetulnya jurnal Scopus itu. Tapi ya karena bahasa bukan matematika lah ya, jadi yang penting al-ibroh bil ma'ani ya, la bil alfaz gitu ya. Yang dimaksud adalah jurnal terindeks Scopus. Kemudian di sini ada Orchid, kemudian di sini juga ada Pablon. Nah, ini adalah akun-akun yang sangat penting dimiliki oleh siapapun kita selama kita memiliki jabatan fungsional dosen, karena
uh, mulai 2000, sebetulnya mulai 2015 ya. Jadi rekam jejak akademik kita, individu kita selaku dosen itu dilacak oleh tim PAK, tim penilai angka kredit itu. Nah, hari ini atau memasuki 3 bulan terakhir itu, mulai dari November sebetulnya, ya tergantung sudut pandang sih sebetulnya ini ya. Kalau kita menggunakan sudut pandang positif, maka kita patut bersyukur proses pengajuan usulan ke lektor kepala dan guru besar untuk rumpun ilmu agama itu dilakukan di Kemenag. Ya, jadi unit yang melaksanakannya adalah ketenagaan. Kemudian tim PAK-nya kurang lebih sekitar 33 kalau tidak salah ya. 33 kemarin itu ditambah lagi sampai kemungkinan 36 sampai dengan 37 dari berbagai perguruan tinggi keagamaan Islam di seluruh Indonesia yang rumpun ilmunya berkategori rumpun ilmu agama. Nah, ya kenapa saya tetap mengatakan tergantung sudut pandang. Jadi Ibu Bapak, meskipun prosesnya di Kemenag itu, kalau saya beranalogi dengan net badminton, itu net badminton itu tidak kemudian menjadi lebih rendah ya. Jadi standar net badminton itu 1,55 ya tingginya itu, maka baik di Kemenristek ataupun di Kemenag tetap kita gunakan net 1,55. Jadi mohon juga tidak kemudian meng-underestimate atau self underestimate ya, karena di Kemenag sekarang dianggap menjadi lebih mudah, itu ternyata prosesnya sama saja ya, prosesnya sama saja. Jadi tidak terjadi penurunan net badminton itu. Jadi kalau aturannya 1,55 ya baik di Kemenristek ataupun di Kemenag tetap aturannya 1,55. Baik. Nah, Ibu Bapak, di slide yang tadi saya sudah kirim itu, siapapun kita mengajukan usulan kenaikan jafung, pangkat dan golongan itu berdasarkan peraturan yang ada di negara kita. Dan di sini saya sengaja memunculkan ya termasuk link-link yang ada. Jadi Bu Bapak itu boleh diklik itu link yang ada itu. Ya, andai kemudian misalkan agak bermasalah, ya itu PDF-nya saya sudah kirim ke Pak Dr. Firmansyah ya. PDF-nya saya sudah kirim. Di sini ada POPAK 2014. Nah, kenapa 2014 ini masih saya kirim? Karena di surat di surat edaran 2020 itu ada indeksasi yang kembali merujuk ke POPAK 2014. Ada indeksasi jurnal ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah POPAK 2019. Jadi ini andai Pak Dr. Firmansyah belum men-share, ini bisa diklik lah ya. Ini bisa diklik nih. Jadi semuanya ini linknya aktif, saya sengaja aktifkan agar bisa diunduh. Nah, kemudian sekarang ditambah dengan KMA nomor 856 tahun 2021. Itu isinya sebetulnya tidak jauh berbeda dengan POPAK ya. Hanya di KMA ini KMA kelihatannya memunculkan Moraref ya. Jadi kalau di sini ini kan ada Moraref ya, Moraref Kemenag. Nah, di KMA itu ada Moraref dan atau. Nah, itu ya, Moraref dan atau Sinta. Nah, itu ketika Moraref dan atau Sinta ya berarti kan sebetulnya dengan Sinta pun cukup. Tapi mungkin ke depannya ketika Moraref kastanya bisa setara dengan Sinta atau bahkan mungkin lebih tinggi dari Sinta, ya kita tidak tahu berapa lama lagi ya. Yang jelas arah ke sana sudah dilakukan, bahkan setahu saya sejak direkturnya Profesor Arska Salim ya, itu sejak 2017 lah. Itu Moraref itu sudah mulai meningkat ya, substansi indeksasinya. Dan ya tentu saja kita berharap Moraref setara Sinta, bahkan ya kita berharap Moraref bisa lebih dari Sinta kan, seperti itu. Kenapa? Karena Moraref ini adalah Sintanya Kemenag, anggap saja demikian ya. Dan dalam indeksasi Moraref itu terkumpul sejumlah jurnal yang
diterbitkan oleh lembaga perguruan tinggi, PTKI ya, kemudian juga lembaga riset dan lembaga-lembaga lain. Nah, hal lain yang juga ingin saya sampaikan, ya kita punya harapan Morarep bisa mengejar Sinta, tetapi Sinta juga sekarang berlari terus, ya Sinta juga berlari terus, jadi nanti tergantung percepatan masing-masing lah. Kalau percepatan Moraref bisa lebih tinggi dari Sinta, berarti mudah-mudahan terkejar. Tapi kalau percepatannya tidak lebih tinggi dari Sinta, maka kemudian Sinta akan semakin menjauh. Ya, nah sekarang beberapa jurnal yang juga terbit di luar negeri itu diindeks atau minta diindeks oleh Sinta. Jadi sekarang Sinta ini menjadi pengindeks internasional. Itu seperti itu ya. Yang saya tahu ada beberapa lah. Kemarin itu saya coba cek, itu ternyata ada jurnal yang terbitnya di Rumania, itu ternyata terindeks Sinta 2. Nah, itu seperti itu ya. Jadi dan karena seperti itu maka kemudian bisa dijadikan persyaratan khusus untuk usulan kenaikan jafung, pangkat dan golongan dosen dari fungsional tertentu ya, dari ruang tertentu. Oke. Nah, Ibu Bapak yang juga perlu diperhatikan ini terkait dengan, jadi ini semua yang ada di slide ini saya copy paste ya, saya crop dari POPAK dari ini ya. Jadi ada yang dari 2014, ada yang dari 2019, ada yang dari surat edaran sebagai pelaksanaan pedoman ya, ada juga dari KMA nomor 856 tahun 2021. Nah, ini. Jadi yang pertama yang harus kita perhatikan bersama ini ya, terkait dengan wewenang dan tanggung jawab dosen dalam mengajar program studi. Jadi Bu Bapak, ini mohon maaf, andai di Samsul Ulum belum ada program S3, maka seyogianya ini sekali lagi saya sampaikan permohonan maaf ya, dilakukanlah MOU dengan beberapa perguruan tinggi yang ada di Jawa Barat ini, misalkan seperti itu, atau di Indonesia karena sekarang daring ya, untuk ya mungkin pertukaran dosen ya, itu seperti itu, kemudian pertukaran penguji, pertukaran pembimbing, apalagi sekarang kan kampus merdeka ya, itu mungkin bisa dijajaki lah, bisa dijajaki oleh kita. Itu untuk apa ya, untuk ini, untuk memenuhi ini ya, untuk memenuhi ini ya kan. Jabatan fungsional itu kan ada di 1, 2, 3, 4 ini ya, di sini ya, asisten ahli sampai ke profesor. Nah, untuk bergeraknya dari nomor 1 ke nomor 2, nomor 2 ke nomor 3, dan nomor 3 ke nomor 4, maka ini mutlak harus dilakukan. Kalau M ini melaksanakan, kalau B ini membantu atau asistensi. Ya, itu seperti itu. Berikutnya, nah ini terkait dengan jumlah angka kredit kumulatif. Jadi kalau kita lihat dari jabatan yang ada di sini, asisten ahli ke lektor, lektor ke lektor kepala, dan lektor kepala ke profesor, ini semakin tinggi jabatannya, maka semakin tinggi bobot pelaksanaan penelitiannya. Sementara ini trade off antara penelitian dengan pendidikan. Jadi kalau ketika kita masih asisten ahli, maka pelaksanaan pendidikannya adalah 55%, anggap saja demikian, maka semakin ke atas semakin mengecil. Sampai dengan profesor ini hanya 35. Nah, dan ini trade off dengan penelitian. Jadi kalau asisten ahli penelitiannya cukup 25%, lektor cukup 35, lektor kepala cukup 40, maka ketika kita akan menuju ke profesor, kita harus minimum, bukan minimum ya, ini lebih dari sama dengan ya. Ya anggap saja seperti itulah ya, 45%. Ibu Bapak, jadi saya melihat daftar yang termasuk daftar yang revisi yang baru saja diterima saya dari Pak Dr. Firmansyah itu, dimanapun saya diminta menyampaikan anggap saja pendampingan atau apa istilahnya ya. Sebetulnya pendampingan nggak enak juga. Kenapa? Khawatir ada yang menilai melanggar kode etik akademik ya, gitu. Ya berbagi pengalaman lah, mungkin itu lebih tepat ya, bukan pendampingan. Nah, ini berbagi pengalaman saja. Saya sering mengatakan bahwa menjadi profesor adalah hak administratif dosen bergelar akademik doktor. Itu ya.
Jadi hak administratif aja itu ya. Kenapa? Karena syarat-syaratnya juga akhirnya eh, dimunculkan bobot akademiknya, bobot administratifnya itu ya. Jadi ada semacam apa? Ada semacam perhitungan bobot yang dari satu sudut pandang. Kalau sudut pandang yang lain bisa berbeda narasinya ya. Dari satu sudut pandang itu sebetulnya administratif. Jadi naiknya dari lektor kepala ke profesor itu nggak beda dari asisten ahli ke lektor atau dari lektor ke lektor kepala. Itu adalah jenjang yang memang menjadi hak kita semua, syarat dan ketentuan berlaku, hak kita semua selaku dosen. Ya, selaku dosen. Nah, alhamdulillah yang hadir di sini semua sudah bergelar doktor, maka kita semua berhak untuk menjadi guru besar. Jadi kalaulah misalkan kemarin obrol-obrolan, telepon ya dengan Pak Kiai itu terkait dengan lektor kepala, ya ini biar sekalian aja, mudah-mudahan jadi pengetahuan kita bersama. Ya roadmapnya seperti ini, roadmapnya seperti ini. Baik. Nah, Ibu Bapak, jadi tadi saya sampaikan bahwa referensi saya dalam slide ini adalah 4 itu ya. Nah kalau kita lihat sekarang di surat edaran dan di KMA seperti ini ya, jadi tidak ada beda. Dan di KMA itu yang muncul adalah lektor kepala dan profesor ini ya. Karena apa? Ya karena itu tadi untuk rumpun ilmu agama dilakukan di Kemenag. Itu seperti itu ya. Jadi mohon diperhatikan betul ini pelaksanaan penelitiannya, yang semakin tinggi jabatannya semakin tinggi pula persentasenya. Ibu Bapak mohon juga kita tidak mengikuti salah kaprah publik ya terkait dengan penyebutan profesor itu. Jadi profesor itu Ibu Bapak bukan gelar, profesor itu jabatan, dan ketika seseorang sudah pensiun selesailah, nggak bisa ditulis di batu nisan itu profesor itu. Gitu ya, itu. Kalau dokter boleh, ya dokter boleh, tapi kalau profesor selesai, kitanya masih hidup, kita sudah pensiun ya selesai, ya gitu. Jadi saya berharap semua yang hadir di sini bisa sampai kepada profesor dan ya minal mahdi ilalahdi itu ya. Jadi usia kita berakhir pada saat jabatan fungsional kita adalah profesor itu. Gitu. Jadi saya berharapnya di situ lah gitu ya. Jadi usia itu bukan kendala untuk berhenti mengajar, untuk berhenti belajar. Kun aliman atau muta'aliman ya. Kan kita ini hanya dua kemungkinannya. Kalau tidak alim ya muta'alim. Ya, itu. Kalau nggak alim ya muta'alim lah, itu seperti itu. Dan uh, Pak Kiai itu apa bait alfiahnya saya lupa itu, al-luzum wad dawam isim fa'il itu ya. Gitu. Jadi ya selama hidup, selama hayat di kandung badan, maka kalau tidak alim kita ini muta'alim. Ya. Nah, sementara jabatan ini hanya sekedar sebutan saja. Jadi tidak ada, saya selalu bukan selalu ya, saya sering mengatakan ya apa, tidak perlu ada ritus de passage ya, ketika asisten ahli ke lektor, ketika lektor ke lektor kepala, dan lektor kepala ke profesor. Tidak perlu ada ritus de passage ya. Ya kalau mau syukuran ya paling ngusep lah gitu ya. Gitu seperti itu, nggak juga kemudian menjadi bombastis kecuali lembaga. Nah kalau lembaga itu beda ya, kalau lembaga itu beda. Itu sebabnya saya tempo hari dan juga tidak hanya di Samsul Ulum ya, saya di mana-mana saya selalu mengatakan, saya kan sering ditanya yang mungkin nadanya agak-agak sedikit protes ya gitu. Pak Anton ngapain sih memprovokasi kami naik pangkat itu? Kan naik pangkat itu hak itu boleh diambil boleh tidak. Saya bilang iya, hak itu boleh diambil boleh tidak. Yang tidak boleh kita lupa, kita ini bekerja di lembaga yang wajib berkinerja baik. Jadi ada aspek lembaga yang berkewajiban berkinerja baik. Apa? Itu jumlah lektor kepala untuk prodi S1. Kan itu ada di borang akreditasi ya. Gitu. Jadi ada di borang akreditasi jumlah lektor kepala itu berapa. Di samping juga poin-poin lain ya. Nah, terkait dalam konteks
obrolan kita malam ini, yaitu mohon difahami betul bahwa naik jabatan, naik jafung, pangkat dan golongan itu adalah hak. Kalau sudut pandangnya dari masing-masing individu dosen, yang tidak boleh dosen lupa adalah kita selaku dosen bekerja di lembaga yang wajib berkinerja baik. Jadi kalau kinerja kita tidak bisa mendukung kinerja baik lembaga kita, lebih baik kita mundur, ya. Lebih baik kita nggak usah jadi dosen. Begitu ya. Biar nanti masih sangat banyak orang warga negara Indonesia yang berminat untuk jadi dosen dan mengembangkan lembaganya bersama-sama dengan jabatan karir individunya. Jadi itu ya bumbu obrolan lah. Jangan dibilang fatwa ya. Itu seperti itu. Oke. Nah, jadi ini yang harus diperhatikan. Nah, berikutnya, nah ini Ibu Bapak. Oke. Ini ya. Jadi kita ada di dua inilah. Jadi saya tidak akan berbicara hanya di lektor kepala, tapi juga di lektor kepala dan profesor ya. Biar sekalian aja. Kenapa? Karena Ibu Bapak yang sekarang sudah doktor, meskipun baru asisten ahli, itu bisa loncat ke lektor kepala. Meskipun baru lektor, itu bisa loncat ke profesor. Itu ya, hak kita ya, itu hak kita. Oke, baik. Oke, nah ini ada apa? Saya sedikit berbagi literasi lah. Ini sebetulnya bisa saya skip ya, Jadi ini kriteria jurnal, karena sekarang kan banyak orang masih bingung nih, jurnal internasional itu apa sih? Itu ya. Kemudian tiba-tiba di situ ada DOAJ, ada Copernicus, ada ProQuest, kemudian ada macam-macam lah ya gitu ya. Nah, Ibu Bapak, mohon diingat bahwa ternyata di negara kita kriteria internasional jurnal itu juga dinamis. Nah, rujukannya terkait dengan syarat khusus usulan kenaikan pangkat itu POPAK. Jadi di POPAK 2014 dan 2019 itu ternyata terjadi perubahan kriteria. Termasuk juga di surat edaran 2020 itu yang menyebutkan indeksasi kembali ke 2014, sementara di 2019 nama indeksasi itu hilang. Nah itu ya. Tuh, baik. Nah ini terkait dengan kategori jurnal ya. Ada jurnal nasional terakreditasi, jurnal internasional, dan jurnal internasional bereputasi. Ini di POPAK 2014 dan 2019 ini masih relatif sama ya. Nah, perbedaan mulai dari sini. Nah, ini ya. Jadi di POPAK 2014 di sini ada DOAJ. Di 2019 DOAJ hilang. Ya, DOAJ hilang. Di 2014 di sini ada bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia dan atau bahasa Inggris dengan abstrak dalam bahasa Indonesia. Ya, ini terkait dengan jurnal nasional itu. Di 2019 jurnal ilmiah nasional ini di G-nya abstrak bahasa Indonesia dan atau bahasa Inggris. Gitu. Jadi ketika kita menulis artikel kemudian kita mau submit, jangan dulu submit sebelum kita cek betul jurnal itu seperti apa. Jangan-jangan jurnalnya masih menggunakan abstrak dalam bahasa Indonesia. Gitu ya. Itu. Nah, ketika kita tahu, maka kita pun selaku penulis artikel harus menyiapkan abstrak dalam bahasa Inggris. Nah, itu seperti itu ya. Kemudian di sini KUM ini 15, di sini KUM 10. Nah, itu ya. Itu dan lain-lain lah. Ini saya skip aja ya. Saya skip di sini. Nah, ini ya. Di sini masih muncul istilah Thomson Reuters, sekarang menjadi Web of Science. Kemudian di sini ada Microsoft Academic, sekarang Microsoft Academic tidak digunakan. Nah, di 2019 DOAJ hilang, yang ada adalah KABI,
atau Copernicus. Ya, ini. Oh jadi AG maksudnya. Oke. Jadi ini ya. Di sini di 2014 tadi DOAJ ada, di 2019 DOAJ hilang. Ya. Nah, apakah hilangnya itu menjadi tidak lagi digunakan sebagai lembaga pengindeks? Tetap digunakan. Hanya penyebutannya hilang. Karena di sini di penjelasannya dan yang disetarakan. Nah, ini ya, di sini ada laman sesuai dengan pertimbangan Ditjen Dikti. Nah, di 2019 memang tidak eksplisit seperti ini, tetapi dalam proses penilaian itu tetap digunakan. Jadi yang DOAJ tetap digunakan, meskipun di POPAK-nya tidak muncul nama DOAJ itu. Oke. Nah, sekarang dengan KMA ada KMA 856 2021. Nah, di sini ada nih ya Moraref. Itu. Nah, tetapi di sini dan atau itu ya, dan atau di sini ada Morarek, ada Sabi, ada Copernicus, dan DOAJ ikut tidak disebutkan di sini. Nah, kemudian oke, ini saya lewat lah ya, ini saya lewat terkait dengan terkait dengan SJR ya, Simago Jurnal Rank ya. Impact faktornya kalau di 2014 itu 0,1 ya, ada 0,1 untuk kriteria ini kriteria sebelum 2013 itu ya. Nah, sementara di sini 0,1 sebentar. Kurang dari 0 sama 0,1 dan impact factor was Web of Science 0,05. Itu ya. Web of Science 0,05. Jadi di 2014 Web of Science-nya tidak terlalu dimunculkan ya. Ini tidak ada. Gitu ya. Itu di 2019 muncul. Oke, di 2019 muncul. Kemudian ini ada tambahan beberapa ya, ada tambahan beberapa terkait dengan masa kerja. Ya, terkait dengan masa kerja. Bukan yang ini, masa kerja. Ini masih tambahannya. Ya. Oke, untuk masa kerja nanti ada slide di depan ya, di depan ada slide. Nah, Ibu Bapak, ini anggap saja wazan ya. Jadi wazannya adalah ini, mauzunnya adalah berkas Ibu Bapak. Gitu ya. Wazannya ini. Gitu. Jadi kalau kita ada di asisten ahli, gitu ya. Itu untuk kenaikan jabatan akademik reguler, kita cukup, ini W itu wajib ya, cukup jurnal nasional, ya, ini ada atau jurnal nasional di luar peringkat, berarti cukup terindeks Garuda. Jadi peringkat ini adalah peringkat Sinta ya, gitu. Jadi ada di bawah Sinta, kasta yang lebih rendah dari Sinta, yaitu Garuda. Itu seperti itu. Nah, oke, ini tetap bisa digunakan. Oleh siapa? Oleh asisten ahli dan lektor. Kemudian, nah ini ataunya ya. Peringkat terendah Sinta 6 sampai dengan Sinta 3. Oke. Nah, ini W wajib, selebihnya disarankan. S disarankan, mungkin dari saran ya. W wajib, S saran. Bukan sunat ya. Itu seperti itu. Nah, kalau lektor kepalanya magister, nah ini wajib jurnal internasional. Ini ya. Kalau lektor kepalanya magister. Jadi ini yang juga salah kaprah di kita. Ya. Apakah lektor kepala itu harus doktor? Enggak juga. Ya. Mana
aturannya ini. Jadi kolektor kepala boleh magister, syaratnya ini. Nah ibu bapak sebabul wurudnya ada syarat ini usulan dari hampir semua perguruan tinggi wilayah Indonesia Timur yang tidak bisa tembus ke Sinta 2. Itu. Kalau tidak bisa tembus ke Sinta 2, kemudian untuk meraih doktor juga terkendala apapun ya, sejumlah hambatan, misalkan ke lektor kepala tidak bisa. Akhirnya, ke lektor kepala kan harus Sinta 2 ya. Akhirnya muncullah Wazan ini. Ada jurnal internasional terindeks dan itu digunakan oleh lektor kepala magister. Gitu. Nah, kalau sudah doktor, maka dia wajib Sinta 2 atau Sinta 1. Oke. Jadi ini cara pembacanya seperti ini. Saya mencoba mengadaptasi dari Wazan POPAK ya. Jadi seperti ini cara membacanya. Nah, kalau untuk ke profesor tetap harus fokus. Berikutnya, nah ini urusannya ini masa kerja kurang 8 tahun. Nah, gitu ya. Masa kerja kurang 8 tahun, diperlukan karya ilmiah dan seterusnya. Jadi nanti kita akan cek masing-masing lah ya. Kita akan cek masing-masing. Di sini ada Web of Science ya 0,5 yang tadi itu ya. Ini sudah ada. Kemudian nah, ini di halaman berikutnya Ibu Bapak, ini masih terkait masa kerja. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini adalah ini. Recording stopped. Ini ya, bidang ilmu kita ini. Berdasarkan peraturan yang ada, di Indonesia itu hanya ada 3 bidang ilmu. Dari masing-masing bidang ilmu lahir rumpun ilmu. Jadi bidang ilmu itu yang pertama ini Art and Humanities, yang kedua adalah sosial, yang ketiga adalah science. Kalau saya lihat tadi saya coba lihat dulu di web STAI ya, kita ini ada di 2 ya, kita ini ada di 2. Kecuali untuk ibu bapak yang karena tarbiyah itu kan menggunakan statistik, misalkan ada yang fungsionalnya statistik, nah, itu kan science. Kalau statistik berarti masuk ke 3. Tapi mayoritas rata-rata di nomor 1 dan nomor 2. Nah untuk apa? Untuk impact factor ini ya, itu untuk impact factor ini terkait dengan yang dihubungkan dengan masa kerja. Ini ya yang dihubungkan dengan masa kerja ini gitu. Jadi Art and Humanities 0,25. Kenapa sosial 0,40? Karena jurnal terindeks Scopus bidang ilmu Art and Humanities itu lebih sedikit dibanding dengan sosial. Kenapa juga sains menjadi 0,5 menjadi seolah-olah menjadi lebih berat? Ya, karena sebetulnya Scopus itu tradisi sains. Kan yang pertama kali melakukan indeksasi itu jurnal kedokteran dan farmasi. Itu yang paling tidak saya baca dari sejarah Scopus itu, ya. Jadi yang pertama kali melakukan indeksasi, yang pertama kali melakukan peer review dan lain sebagainya, itu ilmu-ilmu terapan, sains terapan yang membutuhkan kerja tim. Itu ya. Jadi Bu Bapak agak heran, mohon maaf ini ya, tim PAK dari Kemendristek Dikti melihat artikel dosen PTKI kok penulisnya seorang, paling banyak 2 orang gitu. Ini risetnya gimana kok masa riset seorang kan gitu. Nah mereka bayangkan riset itu di lab kerja banyakan, kerja bareng rame-rame, dan yang berhak kemudian menjadi autor dalam laporan penelitiannya ya tim itu. Gitu ya. Ya saya jawab waktu itu 2017 lah saya jawab ya tergantung ilmunya juga gitu ya. Waktu itu yang bertanya ke saya adalah tim PAK Kemendristek. Ya tergantung ilmunya juga. Jadi ada yang memang labnya itu ya perpustakaan. Saya bilang saya yang anggap saja background saya hadis gitu ya. Ya nahring hadis itu kan nggak usah rame-rame. Cukup sendiri ya Bu Eli ya.
Dulu kan juga satu mahasiswa satu hadis kan gitu ya. Pak Kiai ya waktu ujian komprehensif kan satu mahasiswa satu hadis itu. Dan itulah riset ilmu agama itu kan seperti itu gitu. Yang banyak adalah kitabnya gitu. Kan agak repot juga art and humaniora risetnya rame-rame, risetnya nggak jadi. Yang jadi adalah yang jadi adalah nggak gosip kan gitu, bisa jadi begitu ya. Mohon maaf ini. Oke. Ah, oke. Nah, yang juga tidak boleh lupa apa ini ada melampirkan bukti proses pembimbingan paling sedikit setara 80 angka kredit. Nah, ini ya tugas akhir KKL, KKN, PKL, magang dan kampus Merdeka. Ya. Itu itu ya. Sekarang kan kampus Merdeka ini menjadi peluang bagi kita untuk juga mendapatkan ya yang bisa kita sertakan, kita berkaskan dalam usulan kenaikan jafung, pangkat dan golongan itu. Nah, berikutnya ini terkait dengan loncat jabatan ya, terkait dengan loncat jabatan. Nah, itu tadi ya yang saya katakan asisten ahli ke lektor kepala. Nah, jurnal internasional bereputasinya minimal 2 buah. Jurnal internasional bereputasinya minimal 2 buah. Lektor ke profesor minimal 4 buah. Syaratnya doktor. Ya. Syarat dari syarat ya. Kalau tadi jurnal, syarat dari syarat doktor. Tuh. Oke. Nah, kemudian ini yang apa? Tadi ini sudah ya. Ini saya copy dari surat edaran, ada di halaman 25. Nah, ini nih ya, pengajuan usulan jabatan akademik melalui loncat hanya dilakukan 1 kali. Tuh. Nah, yang berikutnya tabel 6C. Nah, ini yang harus diperhatikan sebagai penulis utama. Ini ya, sebagai penulis utama. Jadi Bu Bapak, karena tradisi sains tadi ya, tradisi sains itu kan autor itu banyakan. Tapi kemudian berdasarkan POPAK yang ada di kita, yang bisa dijadikan syarat hanya oleh penulis utama. Jadi penulis pertama sekaligus corresponding author. Itu. Andai misalkan di sini ada berapa? Ada 15 orang ya. Satu artikel bisa oleh berapa? 3 gitu ya, 3 orang. Berarti kan ada 5 artikel ya. Nanti arisan aja Pak, Bu. Siapa yang jadi penulis pertama dan utama kan gitu. Ya. Gitu arisan saja gitu ya. Oke, nah pembagian kumnya 60 40 ya, 60 dan dibagi ya. 60 dan dibagi. Nanti ada di penjelasannya. Oke. Berikutnya nah ini. Oke. Nah, ini. Ya, ini penjelasan. Ini yang tadi saya katakan. Ini ya. Jadi DOAJ muncul lagi di edaran 2020. Yang kalau kita lihat di POPAK 2019 DOAJ tidak muncul. Tuh ya. Itu. Nah, ini anggap saja surat edaran ini sebagai ralat dari POPAK 2019 dan yang diralat adalah ini. Saya tampilkan di sebelah kanannya ya. Tuh. Saya tampilkan di sebelah kanannya. Nah, ini tambahan dari POPAK Kemenak. Oke. Dan ini adalah lanjutannya. Nah, ini. Karya ilmiah yang dipublikasikan atau diterbitkan di jurnal nasional terakreditasi, jurnal internasional selama pendidikan. Jadi Bu Bapak punya disertasi tuh. Nah, ambillah bab 2 kan biasanya bisa tuh. Ini nih. Ya, 50%. Nah, kalau enggak itu dianggap duplikasi. Itu ya. Itu.
Siapa yang apa? Yang memutuskannya? Yang pertama similarity, turn it in, ya, turn it in itu. Yang kedua pembaca, karena kan itu diberkaskan, ya, diberkaskan. Oke, nah ini tambahan lain, nah ini, ya, loncat jabatan. Penulis pertama, penulis utama, dan seterusnya berhak mendapatkan nilai 60% dan seterusnya, sisanya dibagi sesuai dengan proporsi yang ada. Ini ya, itu, oke. Nah, oke, itu anggap saja mukadimah ya, mukadimah. Sebetulnya itu bisa di skip, kita langsung ke sini aja. Cuman saya berharap ibu bapak minimal literasi administratifnya atau literasi prosesnya ada remeng-remeng dulu lah ya, agak remeng-remeng dulu. Nah, ibu bapak, kalau kita lihat di sini, anggap saja ini roadmap, kita ini kan berada di sini. Ya, rata-rata berada di sini ya. Tuh, di lektor 3C dan lektor 3D. Gitu ya. Itu rata-rata di sini. Jadi how to geser ke sininya. Nah, mari kita lihat. Nah, ini. Ibu bapak sekarang, ibu bapak silahkan memposisikan di mana letak masing-masing. Mau milih wazan yang mana? Mauzunnya adalah berkas ibu bapak. Gitu ya. Ini wazannya, mauzunnya berkas ibu bapak. Oke. Tuh, jadi reguler dari, saya baca dulu dari sinilah ya. Dari asisten ahli 3B ke 3C. Ya, dari apa? Ini yang reguler ya. Kemudian dari 3D ke 4A. Kemudian dari 4C ke guru besar. Ini yang reguler. Ini yang disebut dengan loncat jafung. Ya. Ini yang disebut dengan loncat jafung. Dari asisten ahli bisa ke lektor kepala. Asal doktor. Ya. Dari lektor 3D bisa ke guru besar. Asal doktor. Nah, kemudian yang berikutnya ada naik pangkat dalam jafung yang sama. Ya, lektor 3C ke lektor 3D. Pangkatnya tetap lektor. Jafungnya tetap lektor, pangkatnya naik. Oke. Dari 4A ke 4B, dari 4B ke 4C, dari 4D ke 4E. Ini ya. Tuh, seperti itu. Nah, inilah rinciannya, Ibu Bapak. Jadi ini ada Garuda, DOAJ, Copernicus. Ini saya kasih bintang dan yang dianggap sederajat. Ini ada Sinta, mulai dari Sinta 6 sampai Sinta 1. Ini ada Scopus, Q4 sampai Q1. Ini ada tahun dari 2022 sekarang sampai 2037. Jadi kalau sekarang masih asisten ahli 2022 dan doktor dan reguler ngajunya, maka insya Allah akan jadi GB-nya di 2034. Cuman 12 tahun lagi. Ya sebentar lah, 12 tahun lagi itu. Gitu ya. Itu kan, saya dengan Bu Elih itu kan satu kelas ya, perasaan baru kemarin tuh satu kelas itu. Tiba-tiba, oh iya ya, kemarin ya, gitu. Gitu, kan. Jadi 12 tahun itu nggak terasa itu, ya. Tuh, mari kita lihat. Iya. Mari kita lihat. Nah, ini ya. Kalau kita asisten ahli di 2022, maka di 2024 kita berhak ke lektor 3C. Oke, ini adalah syarat wajibnya. Yang tadi yang W itu ya. Yang W ini Garuda, DOAJ, Copernicus, Sinta 6 sampai 3. Oke. Nah, kenapa saya kasih ke sini? Ya, kalau sudah dokter kan tidak ada larangan nulis dan terbit di Scopus Q1. Ya, emang ada, nanti saya kasih contoh. Ya. Oke, berikutnya ya di 2024 bisa loncat bisa naik ke lektor 3D.
Ini syaratnya. Oke. Dan begitu seterusnya. Ya. Begitu seterusnya. Di slide yang saya kirim ke Ibu, Bapak, ini nggak begini ya. Ini karena saya gunakan PowerPoint aja, jadi bisa seperti itu. Jadi itu paling diklik per halaman aja ya, diklik per halaman, gitu. Ini syaratnya, oke. Dan ini adalah landasan kita mendarat selaku fungsional dosen bergelar doktor di guru besar. Nah ini. Ibu Bapak, idealnya semua mulai dari asisten ahli nulisnya di Q1. Ini idealnya ya. Ini idealnya nih. Tuh. Seperti itu. Oleh karena itu, mari sekarang kita lihat kembali wazan ini ya, wazan ini silahkan Ibu Bapak oh sebentar. Ini untuk loncat. Ini ya, jangan lupa minimal jurnal bereputasi internasional. Oke, ya, ini untuk loncat dari asisten ahli ke lektor kepala, dari lektor 3D ke guru besar. Oke, nah sekarang tinggal kita isi, ya, kan workshop judulnya. Kalau workshop silakan diisi kita ada di mana. Ini S2 ya. Gitu. Nah, ini S3. Jadi ini S2, ini S3, silahkan tinggal diisi oleh masing-masing. Oke, nah ini saya kasih merah nih, terkait dengan linearitas. Jadi kenapa saya minta nama prodi dari universitas mana, termasuk juga akreditasinya minimal harus B, itu ya, termasuk akreditasinya minimal harus B, kemudian judul disertasi, kemudian mengampu mata kuliah apa. Itu tadi saya lihat yang dikirim oleh Pak Dr. Hamdan, ada yang perlu didiskusikan lebih lanjut ya, ada yang perlu didiskusikan lebih lanjut. Saya kasih contoh lah, nggak apa-apa Bu Elih ya. Bu Elih kan S3-nya pendidikan, tapi kan itunya SKI. Nah, jadi itu mohon diselesaikan dulu. Mohon diselesaikan dulu, ampulah mata kuliah yang berada di bawah pendidikan Islam. Nah, itu yang dimaksud dengan linearitas. Bukan linear S1, S2, S3, bukan ya, tapi ijazah terakhir. Tuh ya. Jadi ijazah terakhir mengampu mata kuliah, nanti judul artikelnya harus berada di bawah rumpun kajian ini. Itu ya. Tuh. Jadi kalau misalkan Bu Eli disertasinya tentang PAUD misalkan gitu ya. Disertasinya tentang PAUD, maka nanti artikelnya tentang PAUD. Dan terbitlah di jurnal yang lebih spesifik. Jangan pilih jurnal Toserba. Segala ada itu. Ya. Untungnya karena kita ini Islamic Studies itu Toserba loh. Tapi karena ya lagi-lagi tergantung sudut pandang ya, gitu. Untungnya ya kita dikategorikan dalam rumun ilmu agama. Jadi syariah, tarbiyah, usuluddin itu, dakwah, adab, apalagi, sudah ya, itu ya, itu dianggap rumpun ilmu agama. Itu untungnya di situ. Ya, oke. Nah, jadi terbit di mana? Kemudian indeksasinya apa? Ya, indeksasinya apa? Jadi kalau asisten ahli indeksasinya paling rendah Garuda, paling tinggi Scopus Q1. Gitu ya. Jadi semakin ke atas semakin tinggi indeksasinya. Oke. Jadi silakan Ibu Bapak mengetik sendiri atau menuliskan sendiri, mengoret-oret sendiri di komputernya masing-masing ada di mana dan seterusnya itu. Oke, mari kita lihat slide berikutnya. Ini berbasis rumpun ilmu tadi. Jadi berdasarkan undang-undang yang ada 3, Art and Humanities, Sosial, kemudian Science. Kita lihat. Nih ya. Oke. Nah, andai kita asisten ahli, ini tadi nge-refer ke yang tadi ya. Nge-refer ke yang tadi. Tadi kan
main tembak aja, belum pakai bidang ilmu dan rumpun ilmu. Oke, belum pakai bidang ilmu dan rumpun ilmu, sekarang sudah pakai bidang ilmu dan rumpun ilmu. Jadi jangan sampai tersesat dalam publikasi, gitu ya. Oke, sama seperti tadi. Nah, sama seperti tadi, sampai inilah muara kita. Inilah muara kita. Nah, karena tadi saya mengatakan yang idealnya adalah Scopus, mari kita lihat bagaimana melacak jurnal terindeks Scopus itu. Kita pilih yang open access. Kenapa yang open access? Karena peluang tidak berbayar. Nah, itu ya, peluang tidak berbayar. Nah, tapi ini saya tidak bisa tampilkan, jadi saya tidak cukup waktu untuk mengumpulkan open access ya, gitu. Tapi nanti ada contoh yang open access itu seperti apa. Mari kita lihat. Ibu bapak silakan masuk ke Google, ketikkan Scopus, klik, masuk ke Scopusnya, klik sources, pilih subject area, ini ya, ini. Kemudian pilih religious studies, nah, gitu ya, karena rumpun ilmu agama kan, gitu. Di religious studies nih, di Scopusnya. Nah, dapatlah ini. Saya ambil contoh, nama jurnalnya Sociology of Religion. Kita klik, dapatlah ini. Ini masih di Scopus ya. Oke. Nah, mohon perhatikan Scopus coverage. Ya, di sini Scopus coverage-nya 2021. Ya, sebetulnya kalau mau kita nulis, tunggulah sampai dengan tengah tahun. Agar kalau jurnal ini masih berstatus coverage di Scopusnya, maka ini akan berubah to 2022. Aman. Ya. Yang tidak aman itu kalau di sininya discontinue atau cancel. Itulah yang kemudian disebut dengan jurnal abal-abal. Itu korbannya siapa? Saya diantaranya. Gitu ya. Saya diantaranya, iya saya diantara korban jurnal abal-abal itu saya gitu kan. Makanya saya kemudian menyarankan ini nih, open access ya. Saya menyarankan open access karena dengan open access itu berpeluang untuk tidak bayar. Ya. Ini mohon diingat lah ya. Oke, mari kita lanjutkan. Oke, Sociology of Religion. Nah, ini ngecek impact factor. Simago, tadi yang SJR itu ya. Oke. Nah, ini jurnal Sociology of Religion, ini Q1, SJR-nya 1,86. Tadi kan 0,15 ya. Ah, gitu. Jadi bisa. Ini bisa nih. Gitu ya, ini bisa. Oke, contoh artikelnya, tadi saya sudah kirim ke Pak Dr. Hamdan, kalau mau bagikan silahkan Pak. Ini contoh artikelnya, ya, tentang Indonesia. Conforming choices, peer influence, adoption, and interpretation of the Islamic headscraft in Indonesia. Ah, ini ya, ini bisa oleh ibu bapak yang S3-nya hukum Islam, bisa yang S3-nya pendidikan, bisa yang S3-nya manajemen pendidikan. Ya, bisa. Silakan dilihat, dibaca dalamannya. Ya, ini contoh aja ya, ini contoh. Ya, itu contoh. Jadi ada artikel yang seperti ini. Jadi Ibu Bapak, ketika saya ditanya, Pak Anton gimana caranya biar bisa tembus ke Scopus? Ya, jawaban saya mengadaptasi hadis Nabi. Ketika Nabi ditanya, bagaimana engkau sholat? Nabi menjawab, shollu kama ra'aitumuni usolli. Nah, bagaimana menulis? Jawabannya, uktubu kama ra'aitumuhum yaktubun. Gitu ya. Uktubu kama ra'aitumuhum yaktubun. Tulislah sebagaimana orang-orang yang sudah berhasil tembus ke Scopus itu menulis. Ah, gitu. Jadi contoh aja seperti ini. Ya. Di abstrak, ya ini abstrak ya. Ini abstrak ya. This article examines the role of peer. Jadi ini
kata pertama yang sakti nih. This article discusses, this article uncover, dan seterusnya. Apa semua harus begini? Enggak juga. Tapi yang polanya seperti ini, this article, this paper, this study, this research, itu banyak. Tuh. Itulah yang kemudian disebut dengan introduction. Berikutnya metodenya ada yang eksplisit, ada yang tidak. Ya. Nah, ini termasuk yang tidak eksplisit. Mana? Dari sini. I argue that approaches to the jilbab fall into two broad-based categories of practice, each of whose practitioner play distinct role in the social process, driving both adoption and interpretation of headscraft. Ini udah metode. Ini udah metode. Ya. Gitu. Nah, dari sini ke sini ini result and discussion. Dari sini ke sini result and discussion. Meskipun si penulis ini mengatakan resultnya ini. Ya. Resultnya di sini. Tapi kalau kita baca ini sebetulnya udah result. Kalau kita baca ini sebetulnya udah result. Itu terkait dengan bagaimana proses kesalehan yang tertampak, gitu ya. Bagaimana ajakan, bagaimana dakwah dan seterusnya di sini ada nih, ya itu. Nah, artikel lengkapnya silahkan dibaca saja. Saya sudah kirim ke Pak Hamdan. Oke, yang kedua masih dalam kelompok religious studies itu ini Politics and Religion. Ya, jurnalnya ini. Nah, ini yang aman tuh. Coveragenya 2008 tuh present. Ini aman nih. Ya, kalau yang tadi ini 2021. Coverage 2022-nya belum dilaporkan. Kenapa? Karena Scopus itu ya sampai 22.000 jurnal kan? Itu. Oke. Nah, ini SJR-nya. Oke, nah ini ini apa penampakan di SJR di Simagonya Q1 SJR-nya 0,76 sangat tinggi dibanding yang tadi. Yang tadi kan ini 0,76, yang satu enggak tinggi yang tadi ya 1,8 di sini 0,76. Oke. Ini kemudian nah ini contohnya Religion in Indonesia's Election and Implementation of a Populist Strategy. Ini contoh ya. Jadi saya tadi sempat melacak, ada nggak contoh-contoh artikel tentang Indonesia dan ternyata ada. Dapat 2 lah lumayan. Tambah 1 nanti yang terakhir. Ya. Tuh. Nah, di sini kalau kita lihat ini bukan this article atau this research ya, bukan, tapi langsung narasi. Ya. Mana this artikelnya? Ini. This paper analyzes how populism as a strategy dan seterusnya. Oke. Metodenya nih. The conception of populism as a political strategy proposed by Whelan. Ini building on this approach. Nah, ini resultnya, result and discussion-nya. The paper explain the strategic adjustment made in dan seterusnya. Tuh. Jadi ada introduction, ada method, ada result and discussion. Itu wajib ada dalam abstrak. Tuh. Uktubu kama ru'aitumuhum yaktubun. Ah, gitu ya. Oke. Terakhir, contoh terakhir ada ini International Journal of Religious Tourism and Pilgrimage. Ini ada jurnalnya ini. Coveragenya sampai 2021, yang 2022-nya belum muncul. Ya. Ini SJR-nya. Oke. Q1 untuk Religious Studies, Q3 untuk Tourism, Leisure and Hospitality Management. Ini ya. Jadi yang hijau ini ini ya. Yang hijau Q1, yang coklat ini Q3. Oke, mari kita lihat lanjutannya. Nah, inilah tampilan jurnalnya. Kenapa saya tampilkan begini? Karena artikel kami mendarat di sini. Ya. Ini nama saya dan ini adalah nama dosen-dosen kita
yang pernah kuliah di hukum Islam itu pasti, oh Pak Yoyok bukan ya, bentar. Ya, itu Pak Yoyok mahasiswanya ya. Dan ini dua orang ini adalah mahasiswanya. Ya, Pak Deden, Pak Aden dan saya ini adalah dosennya. Ini dua orang ini mahasiswanya dan artikel ini dari makalah kelas. Gitu. Jadi Pak Hamdan, ada yang lolos nih ke Q1. Gitu ya. Ada yang lolos nih dari ke Q1. Ini ini yang open access dan tidak berbayar serupiah pun. Preparing Halal Tourism Regulation in Indonesia. Ibu bapak yang hukum Islam, ya, kemudian berpeluang punya tulisan dan dikirim ke sini, ibu bapak harus mengadjust mata kuliah yang diampu, fikih muamalah atau hukum ekonomi syariah. Yang hukum Islam ya, yang S3-nya hukum Islam, ke sini, ya, ke sini. Peserta kelas menulis saya dari grup ADPC, jadi dosen PAI di PTU, itu ada yang lolos. Ya, nanti kita tunggulah ya. Jadi Pak Kiai kalau boleh saya usul bikin WA grup nih. Ya, saya masukkan, bikin WA grup saya masukkan khusus terkait dengan jurnal dan pangkat misalkan gitu. Jurnal dan pangkat STAI Samsul Ulum misalkan gitu. Biar ada informasi-informasi termasuk informasi Scopus abal-abal. Itu saya bisa ya sebatas itu ya informasi yang saya peroleh saya bisa forward ke ibu bapak yang hadir di sini. Gitu. Ya. Jadi ibu bapak kalau ingin baca ya di ini aja, masuk ke sini ya. Ini nih ininya apa? Linknya. Saya lupa tadi nggak copy paste ya. Silahkan diunduh aja nih ya. Jadi ini tinggal di download, tinggal diunduh atau sebentar. Sebentar ya. Nah, oke, jadi saya tutup dulu deh. Saya tutup dulu ya. Ibu bapak sekarang ada di sini. Tetap semangat. Nah, itu jampe terakhir dari saya. Jampena naon bantuan biar lolos, tetap semangat. Mari kita belajar menulis bersama. Gitu ya, belajar menulis bersama. Nah, terkait dengan apa? Terkait dengan link jurnalnya itu tadi, nah ini ya. Ini saya kirim ke chat ya, saya kirim ke chat Zoom. Tuh. Itu ya, chat Zoom atau saya kirim ke Pak Hamdan Firman saja ya. Saya kirim ke Pak Hamdan. Nah, ini ya. Saya, ya. Nih, silakan Ibu Bapak unduh ya. Nah, ini ya, ini KMA, pelaksanaan POPAK dan seterusnya. Ini saya sudah kirim ke Pak Hamdan Firmansyah. Oh, sebentar. Sharingnya beda. Sharingnya ini nih. Nah, ini ya. Saya udah kirim ya ke Pak Hamdan yang tadi itu. Ya, silakan di itu di ya barangkali ingin detail. Barangkali ingin detail. Nah, mungkin sementara itu dulu yang bisa saya sampaikan. Ya, saya kembalikan ke host. Makasih. Ya, terima kasih kepada Profesor Dr. Haji Muhammad Anton Athoillah MM yang telah memberikan pencerahan kepada kita semua. Mudah-mudahan kita semakin yakin bahwasanya sesuatu akan terjadi ketika ada kemauan dan didorong oleh keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Impossible can be possible. Baik, Amin. Bapak Ibu dosen semuanya, untuk acara selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Silakan, mungkin ada yang ingin ditanyakan, silakan, waktu dipersilahkan. Pak Dr. Bunyamin atau yang lainnya, Pak Dr. Dede, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan diperkenalkan namanya, Pak. Terima kasih Pak Moderator terhormat, guru saya juga, dosen saya, Pak Profesor Anton, Bapak Ketua dan seluruh rekan-rekan yang hadir di ruangan ini. Jadi saya menyimak paparan dari yang poin yang paling saya soroti, poin terkait dengan lompat jabatan, Pak. Ya. Lompat jabatan memang kalau secara aturan memang memungkinkan dari rektor langsung ke guru besar, atau mungkin juga dari asisten ahli kalau memenuhi persyaratan dan sebagainya mungkin bisa langsung ke rektor kepala atau guru besar. Saya sebetulnya sering saya tanyakan ini karena seringkali jawaban dari yang saya dapat dari narasumber yang sebelumnya ketika saya diskusikan dengan orang yang ahli lainnya beda gitu, yaitu dalam konteks status dosen yang NEDK, Pak. Kemarin itu saya sempat agak low down ketika saya koordinasi dengan ada kawan di UNJ bahwa kalau NEDK itu hampir jarang sekali untuk sampai ke guru besar karena ada perlakuan berbeda katanya antara NIDM dan NIDK, dan ada syarat khusus tambahan, yaitu kata kawan saya yang harus melengkapi dengan sertifikasi dosen. Dimana yang kita ketahui bahwa sertifikasi itu kan hanya untuk NIDM, walaupun sebetulnya yang sebelumnya pernah saya ikuti webinar, dosen NIDK yang statusnya PNS atau yang lainnya yang di luar dosen sebetulnya memungkinkan untuk sertifikasi, tapi hanya ikut sertifikasi tanpa mendapatkan tunjangan sertifikasi, Pak Prof. Namun ya nyaris kecil kemungkinan orang yang hanya sertifikasi untuk peningkatan kompetensi kalau misalnya tidak diikuti dengan tunjangan. Kenapa? Karena teman-teman yang EDN pun misalnya untuk panggilan sertifikasi juga ngantri. Yang EDN tetap dan sebagainya itu kan ngantri untuk panggilan sertifikasi dari kementerian atau dari lembaga terkait. Nah, bagaimana informasi ini sebetulnya, Prof, terkait dengan status dosen NDK? Jadi banyak dokter-dokter juga yang statusnya NDK yang punya mimpi juga sebetulnya ke level kepala, ke besar. Apakah betul informasi yang simpang siur saya sendiri menangkapnya seperti itu, sehingga ya kesempatan untuk NEDK menjadi guru besar itu walaupun ada kecil sekali katanya, karena hari ini juga jarang sekali yang bisa jadi guru besar dari unsur NEDK. Mohon penjelasannya, Prof. Itu saja dari saya. Perkenalkan, saya lupa perkenalkan Jasman Syah. Ya. Kebetulan diamanahin jadi wakil direktur bidang mahasiswa di Pasca Sarjana. Terima kasih, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Dr. Jasmansyah. Oke, jadi saya ini jawaban terakhir ya, jawaban terakhir. Saya akan melacak persyaratan khusus NIDK, itu ya, karena di POPAK tidak disebut. Itu. Jadi selain saya yang tadi itu berdasarkan POPAK. Nah, untuk NIDK saya akan mencari jawaban terlebih dahulu agar jangan sampai nanti saya memberikan jawaban yang tidak benar. Itu bahaya itu. Oke, itu satu. Yang kedua, dosen PTKIS. Ya, dosen PTKIS. Saya sering ditanya, Pak Anton, kok rasa-rasanya dosen PTKIS tidak selancar dosen PTKIN? Saya jawab tidak juga. Kalau ini saya berani jawab ya, itu. Ada contoh yang sekarang jadi dirjen haji. Ada yang kena? Profesor Hilman Latif, UAD Yogyakarta. Beliau loncat dari lektor ke guru besar.
artikel jurnal terindeks Scopusnya sampai 6. Kan kalau di syarat tadi di PPAK 4 ya, minimal. Nah, beliau itu 6. Lolos 2017. Tuh. Jadi tidak ada perbedaan perlakuan antara dosen PTKIS dengan dosen PTKIN. Nah, tapi untuk NIDN dan NIDK saya harus mencari jawaban ke pihak yang saya pastikan pemberi jawabannya nanti memiliki jawaban yang benar. Jadi mohon maaf untuk NIDK ya, karena bahan tayang saya tadi itu bersumber dari POPAK. Tetapi, nah ini ada tetapinya ya. Walakin itu kan meng-cancel apa yang sudah disampaikan. Ibu bapak, sekarang banyak yang di luar dosen itu jadi GB. Ya, kapan punya NIDK aja kan dia bukan dosen. Ya, itu banyak itu sekarang. Di beberapa ya, banyak jama itu lebih dari 2 ya. Lebih dari 2 yang saya tahu itu. Ya. Itu nanti saya kirim ke Pak Hamdan itu ya, siapa saja. Saya kan nggak siapkan bahan itu ya, karena nggak tidak menduga akan ditanya terkait dengan NIDK ini. Tapi sekarang yang andai misalkan tiba-tiba punya NIDK dan seterusnya, misalkan seperti itu, yang jelas yang bersangkutan bukan fungsional dosen, tapi jadi guru besar. Dan guru besarnya, mohon maaf, tidak seperti yang diramaikan sekarang. Kan sekarang ada yang lagi ramai tuh, ya, gitu. Itu ada yang begitu. Jadi yang bersangkutan tetap dapat tercatat ya gitu ya, tercatat, kemudian dapat SK dari negara dan seterusnya itu. Padahal bukan dosen. Itu ada, gitu. Jadi min babil aula, kenapa NIDK tidak bisa? Atau kenapa NIDK sulit? Ya, saya nggak berani janji, tapi saya akan coba juga berkonsultasi dengan beberapa pihak untuk ya mudah-mudahan saya dapat jawaban bisa memperlancar ya. Karena dari sekian acara pendampingan atau apa istilahnya, mohon maaf kan tadi saya sudah janji tidak mengatakan pendampingan ya, berbagi pengalaman usulan naik Jafung itu ya baru sekarang ada pertanyaan seperti ini ya, jadi di semua ya bukan di semua ya, memang di semua ya, di semua acara di semua acara semuanya, semua fungsional dosen baik PNS ataupun non PNS itu ya, itu lancar-lancar saja. Artinya yang bersangkutan bisa melakukan usulan kenaikan pangkat, dan saya sendiri sangat senang ya ketika tiba-tiba ada japri pas dibaca, pas dibuka, ya semacam laporan lah, meskipun kan nggak ada kewajiban lapor ke saya gitu kan, saya kan ya bukan siapa-siapa ya di lembaga masing-masing yang mengundang saya, itu hanya sekedar narasumber yang berbagi pengetahuan itu. Tapi tiba-tiba laporan, Pak Anton, alhamdulillah saya naik ke level kepala, alhamdulillah saya sekarang ke 4B, bahkan ada yang dari 3D ngusul ke 4A tapi mendaratnya di 4B, itu ada itu ya. Itu gimana ceritanya bisa begitu? Itu ternyata dari publikasi jurnal, artikel jurnal ya, meskipun di bawah Sinta 3. Caranya gimana? Caranya kita latih mahasiswa kita menulis artikel. Jadi Ibu Bapak kan pasti ngasih tugas makalah ya, makalah kelas mata kuliah. Kan begitu ya. Nah, sekarang robahlah formatnya sedikit menjadi berformat artikel jurnal. Jadi ada judul, ada nama, ada afiliasi. Andai terbit di Sinta, kan kedongkrak tuh STAI Samsul Ulum. Penulis pertama itu mahasiswanya,
Penulis kedua adalah dosennya. Penulis pertama adalah mahasiswanya. Judulnya diambil dari skripsi mahasiswa, andai skripsi ya. Penulis kedua, penulis ketiga adalah pembimbing pertama dan pembimbing kedua. Penulis keempat dan kelimanya adalah penguji pertama dan penguji kedua, kan bisa begitu. Satu artikel oleh 5 orang. Itu bisa begitu sebetulnya. Jadi mari kita latih mahasiswa kita menulis artikel jurnal. Pak Anton emang pernah ngelatih? Pernah. Siapa tuh? Pak Hamdan tuh. Pak Hamdan berapa Sinta tuh? Ya, Pak Hamdan itu berapa Sinta tuh kemarin itu? Ya meskipun tidak Sinta 2 tapi kan lumayan lah. Yang teman Pak Hamdan ada yang Sinta 2. Pak Herlan Firmansyah beda konsentrasi ya. Itu Sinta 2. Waktu kirim itu Sinta 3. Jurnalnya Asyirah YIN Manado. Kirim terbit. Pada saat itu sedang diakreditasi, sedang diakses ya. Keluar akreditasinya Sinta 2 ya, alhamdulillah Sinta 2 udah nulisnya pakai bahasa Inggris ya, Sinta 2 DOAJ sudah itu bisa langsung lancar tuh itu apa usulannya. Itu seperti itu. Nah, jadi ini terkait dengan NIDK, ini mohon maaf ya Pak Jasman, itu saya tidak bisa memberikan jawaban pasti, tetapi ya min babil aula ada yang non NIDK sekalipun yang bersangkutan bisa jadi profesor. Min babil aula apalagi yang NIDK. Ah, itu ya. Tapi ini jawabannya jadi asumtif lah. Mungkin itu ya, Pak Jasman. Mohon menunggu. Gitu ya. Mudah-mudahan ya di sesi yang lain ya tentang problematika NIDK, mudah-mudahan nanti di lain waktu kita ikuti pencerahan Ya. yang lebih lanjut lagi. Ada yang lain silakan Bapak Ibu dosen yang mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Benar Pak Dr. Bunyamin. Ya, terima kasih Pak Moderator dan guru besar saya ketika memberikan ujian komprehensif tentang hadis di perpustakaan. Jadi saya sangat gembira karena pencerahannya luar biasa. Begini, ini hanya curhat saja, barangkali ada solusi yang sangat inovatif mungkin bagi saya. Sebenarnya saya kan ini sebagai ketua prodi di HKI Pasca, jabatan fungsionalnya baru lektor dan golongannya 3D. Ini jabung saya habis dimakan usia tinggal 3 tahun lagi nih. Jadi usia saya udah 62, kalau berakhir 65, barangkali pencerahan Pak Prof malam ini saya bisa loncat dari lektor ke profesor. Nah, maka dengan pencerahan malam hari ini jadi optimis saya nih dengan usia yang sudah lanjut bisa loncat ke profesor. Gitu ya Pak Dr. Hamdan. Saya kira nanti Pak Dr. Hamdan segera saja yang dari milenial untuk meraih gelar profesor sehingga yang kelompok kolonial ini bisa mengikuti dalam waktu yang singkat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bro. Iya. Nah, saya jadi ingat apa yang terjadi dengan dosen UI. Ini mohon maaf saya menyebut perguruan tinggi ya. Jadi dosen UI itu keburu pensiun. Keburu pensiun, padahal berkas sudah masuk. SK belum turun, keburu pensiun. Nah itu ternyata ada ya ini mohon tidak ngebenchmark dengan media massa ya, apalagi yang di medsos itu. Memang betul ada ruang ditawari ngaju GB melalui NIDK. Nah itu ya, itu jawaban Pak Jasman ya. Itu mungkin tambahan lah untuk Pak Jasman. Kemarin kan rame tuh
Kemarin rame itu. Jadi tidak tertutup kemungkinan setelah kita pensiun kita tidak jadi GB. Enggak, kita gunakan NIDK. Kalau di sini saya lihat, sebentar, saya share screen dulu ya. Saya share screen. Ah, ini Pak Bunyamin kan di sini kan? Ini ya. Betul ya Pak Bunyamin ya? Ini. Oke, S3-nya hukum Islam. Nah, S3 dari Prodi Hukum Islam, akreditasinya B. Oke. Judul disertasinya kritik siasah dusturia. Oke, ini berarti kan oke lah, ini judul disertasi dari Prodi Hukum Islam. Judul disertasinya mencerminkan keahlian hukum Islam. Yang jadi soal, Bapak mengampu mata kuliah tafsir ahkam. Itu. Bahwa tafsir ahkam is a part of Islamic law, it's okay. Andai bisa diamankan, dirubah dulu Pak, jangan tafsir ahkam. Daripada tafsir ahkam lebih aman fikih siasah. Gitu Pak ya. Ini SK mengampu mata kuliahnya. Itu. Saya lebih menyarankan itu. Oke, TMT SK fungsional terakhir 2017, Bapak mestinya mengajukan 2019. Tapi it's okay. Ya, nggak soal Pak. Bapak bisa ajukan besok ke 4A dulu kalau mau. Tapi kalau mau loncat saja Pak. Ya, syaratnya itu tadi minimum 4. Kalau kita mau beruswah ke Prof. Hilman Latif 6 Scopus. Gitu. Gitu Pak. Ya, dan Bapak NIDN. Ya, Bapak NIDN. Ini saya tambah nih dari Pak Firmansyah ya, saya tambah. Ini lektor kepalanya saya kosongkan, artinya mau kapan. Nah, proyeksi GB-nya kalau S3-nya dari Prodi Hukum Islam, proyeksi GB-nya Hukum Islam. Nah, ini siapa nih? Oh, ini Pak Kiai nih. Pak Kiai SK mengampu mata kuliahnya kan ilmu hadis. Prodinya Hukum Islam, judul disertasinya ini politik hukum Islam. Ini kan fikih siasah nih. Saya lebih menyarankan Pak Kiai ya sama dengan Pak Bunyamin, ganti dulu deh mata kuliahnya. Nanti kalau udah jadi GB balik lagi ngajar ilmu hadis kan nggak soal Pak. Saya GB-nya kan ekonomi Islam nih, ngajarnya ngajar hadis, ngajar metlit, ya gitu. Ngajar hadis, ngajar metlit, ngajar yang dosen lain nggak mau ngajar mata kuliah itu, sementara ada ya dikasihnya ke saya. Gitu ya. Itu saya sempat protes ke yang ngejadwalin, kenapa saya dikasih mata kuliah ini, dosen lain nggak ada yang mau Pak. Oh ya sudah. Gitu ya. Kalau sudah jadi GB Pak ya begitu Pak. Ya ini. Nah ini siapa? Pak Kusoy. Pak Kusoy ini mengampu mata kuliah Pancasila. Ininya kan MPI Pak. Betul ya? Manajemen pendidikan ya atau administrasi pendidikan. Ini Pak Kusoy. Pak Kusoy ada nggak? Nah ini ya, jadi tolong di yang begini-begini ini dibuat itu tadi aspek linearitas mohon disesuaikan. Nah yang lain-lain ini saya anggap aman ya. Nah kecuali mana tadi? Ini sebentar. Sejarah peradilan Islam, Pak Dede Nurdin. Sejarah peradilan Islam, meskipun ini jadi hukum Islam, it's okay. Ya. Nah, tapi apakah sejarah peradilan itu bagian dari hukum Islam? Khawatirnya nanti ada penilai sejarah peradilan itu dari sejarah. Gitu. Nah, yang aman meskipun sebetulnya dalamannya sama. Gunakanlah nomenklatur tarikh tasyri'. Ya. Gunakanlah nomenklatur tarikh tasyri'. Itu jauh lebih aman daripada sejarah peradilan Islam. Itu ya. Tuh. Nah, kemudian Pak Zezen. Ini disertasinya ini, prinsip hukum Islam. Mengampu perkawinan.
Ini kan hubungan industrial ketenaga kerjaan. Ya, saya lebih menyarankan mata kuliah yang diampunya fikih muamalah. Ya, ini yang kloter pertama masuk ke saya nih, yang kloter berikutnya sebentar. Yang kloter berikutnya ya, Pak Ab aman ya, udah aman tadi. Nah setelah Pak Jejen, oh ini beda lagi ya, Pak Hamdan beda ya, Pak Dede hukum Islam pendidikan. Nah ini Ibu Nong pendidikan Islam preferensi ya, ini preferensi ya, bukan prevensi, preferensi. Oke, metodologi penelitian pendidikan. GB metodologi itu biasanya pertama ini dianggap rumpun di luar ilmu agama. Ini pasti ke Kemendristek kalau ngajunya ini. Satu. Yang kedua, karena ini kita dari pendidikan Islam UIN ya, lebih baik memilih mengampu mata kuliah ini DSK ya, DSK yang berada di bawah rumpun pendidikan Islam. Ini urusan strategi aja. Ini urusan strategi. Dan Pak Juhdi metodologi tafsir S3-nya IKI. Nah, ini tafsir aja. Ya. Pak Juhdi ya. Jangan pakai hadis. Gitu ya. Jangan pakai hadis. Pak Jejen sudah, kemudian siapa lagi? Pak Bahrudin, hukum Islam, penegakan. Ah ini oke, ini linear lah ya. Pak Dunuren, fikih siasah, pembatalan wakaf. Ah ini oke lah ya, ini wilayah publik ya. Ini wilayah publik fikih siasah bisa ini. Siasah maliyah ya. Urusannya siasah maliyah nih. Bu Eli pendidikan guru PAI, kinerja guru. Nah, ini sejarah kebudayaan Islam. Ini dirubah dulu ya, Bu Eli ya. Yes, itu. Jadi yang kan nanti yang ngerubahnya Pak Rektor UIN Bandung tuh. Betul ya? Pak Rektor ya. Kemudian Pak Rashid Ridho pendidikan Islam, manajemen strategis madrasah, pengembangan kurikulum. Oke, pengembangan kurikulum itu bidang ilmu apa atau applied? Kurikulum itu ilmu dasar atau applied? Ya. Sekarang UIN Bandung itu punya GB, kebijakan pendidikan, Profesor Bambang Komaruzaman. Itu ya, itu GB-nya kebijakan pendidikan. Itu. Jadi ini silakan. Jadi Ibu Bapak yang aman itu mata kuliah mengampu mata kuliah berdasarkan rumpun ilmu dan bidang ilmu. Ya, dihubungkan dengan judul disertasi. Itu yang kemudian disebut dengan linearitas dan rekam jejak. Termasuk apapun karya tulis Ibu Bapak dalam konteks usulan kenaikan pangkat mohon dibuat linear di Google Scholar-nya. Nah, kan repotnya kita ini kan Islamic Studies nih, apalagi kalau sudah dapat jadwal ceramah. Ya, dosen PTKIS itu, dosen PTKI ya, nggak hanya S, PTKIS juga sama. Kita ini dianggap serba tahu tentang urusan agama Islam apapun. Pagi hari kita bicara toharoh, siang bicara mawaris, malam bicara azab kubur. Nah itu ya. Sementara kita mengampu mata kuliah misalkan evaluasi pendidikan. Gitu ya. Itu. Jadi di Google Scholar mohon yang tidak linear di off dulu. Gitu ya. Itu akan dicek itu oleh tim
penilai rekam jejak kita itu. Jadi lagi-lagi Ibu Bapak, sains itu ya kita bisa berkaca ke kedokteran ya. Jadi dokter spesialis jantung itu tidak terima pasien paru-paru. Padahal jantung dan paru-paru berdekatan, bahkan mungkin bersentuhan. Nah, seperti itulah logika Scopus. Dan sekarang logika itu diadopsi atau diadaptasi oleh kementerian. Kemenristek asalnya ya. Nah, karena sekarang rumpun ilmu agama oleh Kemenag, maka linearitas ilmu agama. Jadi saya ekonomi Islam ya tidak memunculkan hadis karena saya ekonomi Islam. Kan gitu. Bukan berarti saya tidak boleh ngajar hadis, bukan. Karena kan kualifikasi saya ya hadis awalnya. Ya, sekarang aja jadi ekonomi Islam. Gitu. Gitu ya Ibu Bapak. Terima kasih nih Pak Bunyamin ya, Pak Jasmansyah, semoga tambahan penjelasan barusan bisa bisa dijadikan juga pengetahuan ya. Dengan tetap saya akan mencari jawaban yang lebih pasti. Bahwa ada orang yang kemudian karena urusan usia pensiun menjadi telat turun SKGB-nya, tetap proses dapat dilanjutkan dengan menggunakan NIDK. Itu ya. Itu ada di YouTube tuh. Kan sidang. Ya. Sidang loh, itu apa? Digugat ya, tim PHK-nya digugat tuh. Oke, saya kembalikan ke Pak Hamdan, ke host. Ya, terima kasih Prof. Mudah-mudahan ini pencerahan berikutnya ya jadi catatan buat kita untuk linearitas rekam jejak dari rumpun keilmuan dan juga hasil penelitian disertasinya. Mungkin ini jadi catatan buat kita untuk kedepannya. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin ada satu penanya lagi sebelum kita closing. Boleh saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, silakan Waalaikumsalam. Pak Dr. Musti Ali, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Terima kasih Prof. Alhamdulillah. Artinya kita mendekati paham benar kaitannya dengan kenaikan pangkat. Iya. Tadi sudah dijelasin syarat-syaratnya sudah komplit dan lain sebagainya. Alhamdulillah. Sekarang tinggal proses pengajuannya. Kalau kemarin hasil workshop yang saya ikuti 2 hari yang lalu di hari Senin untuk pimpinan PT KIS di Kopertais, model pengusulannya itu melalui online. Ya. Kalau lektor atau lektor kepala atau setingkat guru besar dan seterusnya itu melalui sifat kemenang. Diktis, kalau nggak salah diktis.kemenang.go.id /V2. Kemudian kalau yang asisten ahli sampai dengan lektor itu melalui sifatnya Kopertis 02. Nah, pertanyaan saya Prof, apakah selain dari online itu bisa nggak diusulin secara manual? Itu aja Prof. Terima kasih. Oke. Ya. Laporan terakhir 2 minggu yang lalu. Aplikasi belum bisa dipakai, Pak. Iya, benar. Itu, Pak. Banyak. Iya, gitu. Ya. Dan tidak hanya PT KIS, Pak. Tidak hanya PT KIS, karena kan aplikasi itu sistem itu kan mengikat siapapun. Ya. Kalau di Kemenristek itu namanya apa yang untuk PTU itu ya, adalah itu. Nah, jadi saya sendiri yang Kemenag dulu masih lupa-lupa ingat itunya namanya, ya, itu. Jadi
Jadi kan gini Pak, secanggih apapun sistem, aplikasi, kan operatornya manusia Pak, Ya, gitu. setuju. Jadi kalau ada komunikasi, pasti ada jawaban. Itu apa ya, sebatas pengalaman saya ya. Jadi berkomunikasilah tanpa harus tanpa harus kehilangan semangat. Itu ya. Jadi urusannya di situ aja Pak. Ya, saya wajib saya merasa lebih wajib bersyukur. Kenapa? Karena saya ini kan tergantung sudut pandang ya. Kalau dilihat dari teman seangkatan, saya termasuk yang cepat, meskipun bukan yang tercepat. Gitu, ya. Nah, meskipun saya termasuk yang cepat, tetap aja ada delay, Pak. Dari asisten, dari CPNS ke PNS, ya, ke tenaga pengajar, ke tenaga edukatif. Itu tetap saya ada delay. Gitu. Padahal syarat eh, waktu itu ya, ya sudah lebih bahkan, gitu. Nah, jadi uh, apa ya? Ya saya akhirnya suka menjawabnya. Kita tetap melihat kita berada di negara berkembang. Kan prinsipnya dimanapun kita belajar administrasi, ibu bapak mohon maaf, administrasi itu impersonal. Tapi karena yang menjalankan sistem itu manusia dan kita berada di negara berkembang, ini nggak cuma Indonesia ya, wajah negara berkembang itu seperti ini, maka tidak jarang yang impersonal itu menjadi personal. Nah, ketika sudah menjadi personal, kita baca bukunya Sondang Siagian, yang zaman saya itu kan Sondang Siagian bukunya ya, ya itu tadi, berkomunikasilah, gitu. Ya, masih ingat ya ciri karakteristik administrasi di bukunya Sondang Siagian kan? Ya seperti itu, sampai Profesor Sondang Siagian berani menuliskan seperti itu. Emang kenyataannya begitu. Kenyataannya begitu. Jadi berkomunikasilah untuk menyelesaikan masalah yang kita hadapi bersama. Gitu Pak. Oke, oke. Mungkin cukup ya? Oke. Alhamdulillah. Gini, kalau cukup, sebentar saya mau kasih closing remark ya. Saya mau kasih closing remark. Jadi Bu Bapak, pertanyaannya, andai kita memang bersepakat bahwa sebentar. Ini 15 ya, yang masuk ke saya kan 15 nih. Bahwa kita bersepakat yang 15 ini akan ngaju. Pertanyaan berikutnya, apakah sudah ada publikasinya? Nah, itu aja. Kalau sudah ada, segeralah ajukan. Karena meskipun naik pangkat itu hak kita, jangan lupa kita bekerja di lembaga yang wajib berkinerja baik. Itu aja Pak, Bu. Ya. Ada sebetulnya yang lain, apa coba? Kan Ibu Bapak dengan naik Jafung itu kan ya ada kenaikan pendapatan ya. Itu kan reward aja, reward jadi menjaga tradisi dan tanggung jawab akademik kita. Jangan-jangan itu rezekinya istri kita, rezekinya anak kita, rezekinya orang tua kita yang masih ada orang tuanya, rezekinya anak yatim yang pas kita terima uang tiba-tiba datang anak yatim. Itu yang kemudian menjadi apa, hakikat milik kita di akhirat nanti. Oh, jadi kayak ceramah nih. Jadi kayak ceramah ya, itulah PTKI. Makasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah, billahi fisabilil haq, nasrun minallah wa tunqarib wa basyiril mu'minin wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke host. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak sekalian, terima kasih atas waktunya.
kita kepada Kiai Haji Muhammad Anton Atwaila MM. Mudah-mudahan kita senantiasa berada dalam lindungan Allah dan Allah berikan kita kesuksesan dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, kita tutup acara ini dengan membaca alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa.